Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, agar kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja gaskan lagi dah Shelang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, keruntuhan dari Sunan sudah terlihat cukup dekat yang membuat kini dua orang pria besar yaitu Zhang Tuo dan juga seorang gubernur mengirimkan pasukannya untuk dapat mengepung mansion yang dimiliki oleh Sunan. Sedangkan di sisi lainnya, 2 hari sebelumnya saat ini Sunan dia mendapatkan sebuah pesan tentang perkembangan yang ada di kerajaan Qian, di mana dia mendapatkan sebuah informasi kalau Raja Alautai sedang mencoba untuk dapat melakukan sebuah pengepungan kepada Shelang dan juga Putri Aluna, yang tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Dan dia juga berharap ini semua akan selesai dan dia akan mendapatkan pasukan dari kerajaan Qian. Namun tak lama setelah dia senang, di sini dia pun kembali mendapatkan pesan baru yang diberikan oleh bawahannya, yang tentunya membuat Sunan ketika dia membacanya dia pun kaget ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata saat ini Alautai telah dikalahkan. Telah muncul gempa bumi dan itu tentunya membuat dirinya bingung bagaimana mungkin terjadi gempa bumi di kerajaan Qian, yang membuat kini dia meminta kepada bawahannya untuk segera menutup jalur yang menghubungkan kerajaan Qian dan juga wilayah dari kerajaan mereka, yang tentunya membuat Sunan dia pun jadi overthinking. Dia pun berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi sepanjang malam, bagaimana mungkin ada gempa bumi di tempat kerajaan Qian, dan itu membuatnya berpikir apakah jangan-jangan ini adalah ulah dari Shelang, pikir dari Sunan. Dan benar saja pada malam harinya ketika Sunan nggak bisa tidur sedang berpikir tentang apa yang telah terjadi di kerajaan Qian, dia pun kembali mendapatkan sebuah informasi darurat yang dikirimkan oleh bawahannya, di mana bawahannya pun melaporkan kalau saat ini Raja Alautai telah dikalahkan dan Aluna telah mencapai tahtanya. Aluna telah mengambil posisi Raja Qian, dan yang lebih membagongkan di sini dia melaporkan kalau ternyata pasukan kerajaan Qian telah datang mensapu bersih provinsi Tianxi, di mana dia juga mengatakan kalau saat ini kota Beiyi telah jatuh ke tangan dari Shelang. Bahkan saat ini seluruh pasukan kavaleri yang dibawa oleh kerajaan Qian telah memusnahkan seluruh pasukan mereka yang ada di Kabupaten Beiyi, yang tentunya hal mengejutkan bagi Sunan. Bahkan Sunan sampai pingsan ketika dia mendengar kalau ternyata dia sudah kalah. Dan kini Sunan dia pun kembali membuka matanya setelah dia pingsan selama 30 menit dan dia melihat kalau ternyata saat ini seluruh anggota keluarganya meraung-raung, mereka semua menangis ketika mereka melihat Sunan tidak sadarkan diri. Namun di sini Sunan ketika dia udah sadar, dia meminta kepada mereka semua untuk diam karena itu terlalu berisik. Aku ini masih hidup, ucap dari Sunan. Namun melihat Sunan yang kembali muncul bangkit tentunya membuat mereka semua sungguh sangat senang, dan mereka juga yakin kalau Sunan dapat membawa mereka keluar dari krisis ini. Namun untuk Sunan, dia meminta kepada mereka semua untuk pergi dan hanya memanggil 2 jenderal keluarga Su. Dan di sini 2 jenderal ini mereka pun ditanyai oleh Sunan tentang apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Qian. Di sini orang tua ini dia pun melaporkan kalau sebelumnya telah terjadi gempa bumi di kerajaan Qian yang telah merenggut puluhan ribu pasukan milik Raja Alautai, yang tentunya itu mengejutkan bagi Sunan. Bagaimana mungkin terjadi gempa bumi seperti itu, yang tentunya membuat Sunan dia pun shock karena dia kini kehilangan pasukan bantuannya, dan itu tentunya membuat Sunan dia juga sakit kepala, apalagi dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau sebelumnya Kabupaten Beiyi, pasukan yang ada di tempat itu telah dikalahkan oleh kerajaan Qian dan juga Shelang. Dan dia kini bertanya kepada bawahannya, ada berapa banyak jumlah pasukan yang tersisa milik keluarga Su. Dan di sini mereka pun melaporkan kalau mereka hanya meninggalkan sekitar 5.000 doang, yang tentunya membuat Sunan dia pun kaget. Dia nggak nyangka kalau ternyata pasukannya hanya tersisa 5.000 doang. Padahal sebelumnya ketika keluarga Su sedang ada di puncak, mereka memiliki lebih dari 40.000 pasukan, dan sekarang cuma sisa 5.000. Yang tentunya hal itu membuat Sunan sakit kepala. Yang itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa terjadi dalam waktu kurang dari setengah bulan keluarga Su benar-benar sampai jatuh seperti ini. Bahkan saat ini Sunan nyut-nyutan, waduh,
Di sini, Sunan dia pun tahu ini semua pasti karena Shilang. Dan jika bukan karena Shilang, nggak mungkin pasukannya dapat dihancurkan seperti ini. Dan jika bukan karena Shilang, maka keluarga Su dan juga Raja Qian sudah bergabung, ucap dari Sunan. Dan itu tentunya membuatnya pun berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai seperti ini, pikir dari Sunan. Tapi ketika dia memikir lebih detail, dia pun teringat tentang surat wasiat yang sebelumnya. Dan itu membuatnya pun berpikir, ini semua terjadi awalnya karena surat itu, hingga membuat keluarga Su menekan keluarga Jin. Karena dia mendapatkan sebuah informasi kalau keluarga Jin belum membakar surat perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani oleh leluhur mereka, yang membuat Sunan dia pun juga bertanya-tanya sebenarnya dia dapat dari mana informasi itu. Dan dia berpikir jika ini semua benar, jangan-jangan ini adalah Bang Yin Yuan, ucap dari Sunan yang sadar betul sepertinya Bang Yin Yuan yang mencoba untuk dapat mengadu domba antara keluarga Su dan juga keluarga Jin. Dan itu membuat Sunan dia pun tahu betul ini semua adalah ulah dari Bang Yin Yuan, awal kehancuran dari keluarga Su. Dan itu membuatnya dia pun muak, tapi dia nggak bisa melakukan apapun juga untuk saat ini. Dan itu membuatnya dia hanya tahu kalau saat ini keluarga Su benar-benar sedang buntu. Namun di sini melihat Sunan yang pelangak-pelongok, membuat bawahannya pun mengatakan kepada Sunan untuk tidak perlu khawatir, karena saat ini mereka tinggal di kastil yang sangat amat luar biasa, kastil yang ada di puncak gunung, dan kastil ini hanya memiliki satu akses dan tidak mungkin pasukan musuh dapat menyerang mereka. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Sunan. Di sini Sunan juga mengatakan kalau memang saat ini kastil mereka sungguh luar biasa kuat, dan mereka juga tidaklah kekurangan makanan dan juga minuman, hingga membuat mereka dapat bertahan hingga bertahun-tahun di kota ini dengan 5.000 pasukan yang ada. Tapi di sini Sunan dia juga tahu mungkin saja Yue, Zhang Tuo dan juga yang lainnya mereka nggak mungkin menaklukkan tempat ini. Mereka nggak bisa menyerangnya dengan puluhan ribu pasukan mereka karena benteng ini sangat amat kokoh. Tapi yang menjadi masalahnya jika saja mereka melakukan sebuah pengepungan membuat kita tidak bisa mendapatkan akses yang lebih banyak lagi. Tentunya itu hanya akan membuat kita terkurung di tempat ini, ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia juga mengatakan gak guna benteng yang kuat, benteng yang kokoh jika mereka tidak memiliki sumber daya pendapatan yang baru. Tentunya itu tidaklah berguna karena mereka juga lambat laun sumber daya itu akan habis, ucap dari Sunan. Dan di sini Sunan dia juga meminta kepada bawahannya untuk mendengarkan perintah dirinya. Di mana Sunan dia pun mengatakan kalau dia saat ini situasinya sangat amat chaos. Selain itu juga di sini Sunan dia juga mengatakan kalau sepertinya saat ini keluarga Su tidak lagi bisa mempertahankan tempat ini, ucap dari Sunan, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua ketika Sunan mengatakan kalau Sunan harus pergi dari tempat ini. Mendengar Sunan akan pergi tentunya membuat mereka semua pun berlutut kepada Sunan dan meminta kepada Sunan untuk tidak meninggalkan tempat tinggal mereka, karena ini adalah tempat yang telah dibangun oleh leluhur mereka. Tapi untuk Sunan dia pun mengatakan tidak, mereka harus pergi dari tempat ini karena kita tidak bisa mempertahankan tempat ini. Jika kita tetap berada di tempat ini, kita hanya akan terjebak di tempat ini, dan seluruh wilayah kita juga saat ini telah hilang dan rakyat juga akan mulai tercerai-berai, dan kita hanya akan tinggal di reruntuhan ini doang, ucap dari Sunan. Tanpa adanya rakyat, tanpa adanya sumber daya yang masuk, itu sama aja ini hanyalah sebuah penjara kosong, ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia juga mengatakan kalau mereka harus melakukan sebuah perjalanan menuju wilayah barat, karena jika saja mereka melakukan sebuah pelarian ke wilayah kerajaan Chu, itu sama aja bohong. Karena kerajaan Chu mereka memiliki ras yang kurang lebih sama dengan kita. Penampilan kita dan mereka juga sama, yang artinya kita mudah saja untuk berbaur dengan mereka. Tapi itu tentunya akan membuat keluarga Su justru malah semakin melemah. Tapi jika kita berpindah ke wilayah barat, di wilayah barat penuh dengan ras yang berbeda, bercampur power, dan kita akan terlihat sedikit berbeda, dan itu hanya akan membuat keluarga Su akan ditekan oleh orang-orang yang berasal dari bentuk yang berbeda. Tapi itu justru malah membuat ikatan kita semakin kuat, ucap dari Sunan, yang membuat orang tua ini dia pun berpikir apakah kita benar harus pergi ke wilayah barat, dan jika itu terjadi apakah kita akan kembali lagi? Ya, ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia pun mengatakan kalau mereka harus pergi ke wilayah barat untuk dapat membangun kembali kekuatan mereka. Dan paling lama 10 tahun lagi kita akan kembali ke wilayah Yue, dan kita akan menghancurkan tempat ini dan mengambil wilayah kita. Karena dalam waktu 10 tahun lagi maka perebutan wilayah dan juga kekuasaan akan mulai terjadi. Perebutan di antara putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Dan itu akan membuat Yue akan ada di dalam kekacauan dan kita bisa masuk kembali, ucap dari Sunan, yang tentunya membuat
Orang tua ini masih meminta kepada Sunan untuk tetap bertahan saja karena saat ini kerajaan Yue juga masih bertempur dengan kerajaan Chu dan juga kerajaan Wu, dan itu membuat mereka seharusnya masih dapat survive walaupun mereka saat ini tinggal di tempat ini. Tapi untuk Sunan tidak. Dia nggak mau mengambil sebuah risiko di mana dia mengatakan kalau dia harus pergi ke wilayah barat. Karena saat ini, jika saja pemberontakan yang kita lakukan itu semua terhenti, maka itu akan membuat Yue semakin kuat yang akan membuat kerajaan Chu dan juga kerajaan Wu mereka akan menarik diri. Ujar dari Sunan, dan di sini Sunan dia pun meminta kepada mereka semua untuk mengikuti perintah dari dirinya, mengumpulkan orang-orang penting, bawalah orang-orang yang sangat penting saja, orang-orang terdekat kalian, dan juga tinggalkan mereka orang-orang yang tidak berguna, yang tua, lemah, dan jika tidak berguna tinggalkan mereka semua, dan hanya bawalah orang-orang penting dan juga semua barang-barang berharga yang bisa kalian bawa. Dan di saat fajar tiba kita semua harus pergi. Ujar dari Sunan yang meminta kepada mereka semua untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum Zhang Tuo datang. Karena saat ini Sunan dia pun tahu kalau pasti Zhang Tuo dan juga Gubernur Tuali akan mengambil keuntungan dari ini semua. Mereka berdua pasti akan menjadi nelayan dan mencoba untuk mencari sebuah prestasi menaklukkan keluarga Su. Tapi nyatanya ketika mereka melakukannya, justru ini semua adalah keuntungan bagi Xie Lang. Karena Xie Lang lah yang akan mengambil keuntungan lebih tinggi dari apa yang mereka pikirkan. Ujar dari Sunan, dan Xie Lang, kau harusnya sangat bangga dengan apa yang telah kau lakukan. Ujar dari Sunan. Namun di sini Sunan dia juga meminta kepada bawahannya yang lainnya untuk mengeluarkan virus cacar yang mereka miliki. Di sini Sunan dia juga tahu kalau saat ini Xie Lang dan juga pasukannya mereka semua telah kebal dari cacar, tapi tidak dengan pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo dan juga Pak Tua Li. Ujar dari Sunan, dan dia meminta kepada bawahannya untuk mencemari semua yang bisa mereka cemari, makanan, minuman, sumur dan juga sumber air. Lakukanlah, ucap dari Sunan. Dan benar saja setelah mereka melakukannya pada pagi harinya, di sini pasukan keluarga Su mereka semua pun langsung bergegas meninggalkan tempat ini sebelum pasukan Zhang Tuo dan juga pasukan Pak Tuali datang mengepung benteng mereka. Namun melihat pasukan keluarga Su yang mulai meninggalkan benteng ini tentunya menarik perhatian bagi para warga. Mereka pun berpikir kalau sepertinya keluarga Su telah meninggalkan wilayah ini. Tapi ketika mereka melihat Sunan masih ada, membuat mereka semua berpikir kalau sepertinya tidak. Sepertinya Sunan sedang melakukan sebuah rencana lainnya dan dia akan tetap mempertahankan wilayah ini. Dan itu membuat kota ini nggak jadi kacau. Walaupun sebelumnya sempat hampir kacau ketika mereka melihat kalau pasukan keluarga Su mulai meninggalkan tempat ini. Tapi nyatanya pada sore harinya Sunan dia pun pergi secara diam-diam, dan itu dilakukan oleh Sunan agar warga tidak menjadi chaos. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Xie Lang di kediaman dari tuan kota, dia terlihat santuy senang karena dia saat ini ada di atas angin, dan dia juga mendapatkan undangan dari Zhang Choi untuk ajak main catur, yang membuat Xie Lang Zhang Choi ngajak main catur kah pagi-pagi, ujar dari Xie Lang. Dan di sini Xie Lang udah yakin kalau dia dapat mengalahkan Zhang Choi dalam hal bermain catur. Tapi untuk Zhang Choi di sini dia hanya duduk bersama dengan Xie Lang dan dia mulai mengeluarkan bidak-bidaknya. Dan di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kepada Xie Lang kalau dia tahu kalau Xie Lang adalah orang yang sangat cerdas dan juga tegas, dan dia juga mengatakan kalau Xie Lang rela untuk dapat kehilangan Pulau Jinshan dan juga Pulau Wang Yan hanya untuk mendapatkan kota Nuzhou. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Xie Lang, di mana Xie Lang mengatakan ini semua adalah hal yang layak karena jika dia kehilangan Pulau Wang Yan ataupun Pulau Jinshan itu tidak akan menjadi masalah bagi keluarga Jin. Karena jika kau tidak bisa bertahan dari kebijakan baru yang diberikan oleh Kaisar, tapi kau memiliki kota Nuzhou, semuanya akan baik-baik saja, ujar dari Xie Lang. Karena jika saja Kaisar menekan keluarga Jin dan ingin mengambil semua yang ada di dataran utama, semuanya ya sudah nggak masalah. Tapi keluarga Jin memiliki kota Nuzhou, yang membuat keluarga Jin dapat pindah ke kota Nuzhou dan mulai menguasai wilayah dari perdagangan maritim, dan itu membuat keluarga Jin tetap masih dapat bertahan, ujar dari Xie Lang. Jadi nggak masalah jika saja mereka terkena kebijakan baru yang diberikan oleh Kaisar selama mereka memiliki kota Nuzhou, ujar dari Xie Lang. Tapi di sini Xie Lang dia pun tiba-tiba saja dia pun tersentak ketika dia mendengar pertanyaan dari Zhang Choi. Di sini dia pun tahu kalau saat ini Zhang Choi mencoba untuk dapat memperingatkan dirinya, yang membuat Xie Lang dia pun sadar kalau sepertinya Sunan dia akan melarikan diri. Di sini Xie Lang dia pun berpikir Zhang Choi dia telah mengingatkanku. Aku
aku terlalu berlebihan, ucap dari Shen Lang yang sadar betul kalau sepertinya dia sudah terlalu sombong hingga membuat dirinya jadi lengah seperti ini. Dan untung saja saat ini Zhang Choi dia membantu Shen Lang untuk dapat mengingatkan kecerobohan yang dilakukan oleh Shen Lang. Dan di sini Shen Lang dia pun berpikir, jika saja dia adalah Sun Nan, lantas apa yang harus dia lakukan? Di sini Shen Lang dia pun berpikir kalau dia adalah Sun Nan dengan mansion kokoh yang dia miliki, tentunya tidak akan mudah bagi mereka untuk dapat menembus mansion itu walaupun mereka memiliki sekitar 30.000 pasukan sekalipun. Tetap mansion itu sungguh sangat kuat, dan jika saja keluarga Su kehilangan mansion itu sejatinya tidak masalah selama keluarga Su tidak kehilangan kekuasaannya. Tapi jika mereka kehilangan kekuasaannya, maka mansion itu tidak lagi berguna. Itu hanya seperti sebuah penjara besar, pikir dari Shen Lang. Dan jika saja aku adalah Sun Nan, tentunya aku harus pergi. Aku harus pergi ke wilayah lainnya yang di luar jangkauan dari kerajaan Yue, dan aku harus membangun kembali kekuatanku. Dan itu adalah yang harus aku lakukan. Tapi Sun Nan, dia sangat cerdas, namun kesalahannya dia adalah orang yang sangat amat serakah. Dia ingin mendapatkan 3 ekor burung hanya dengan 1 batu. Namun jika saja Sun Nan dia tidak memiliki kartu as di tangannya, tentunya dia akan bersikap sangat tegas dan juga bijak. Misalnya dia keluar dari ibu kota dan membalikan keadaan. Dia akan bangkit kembali dan akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar di masa depan, ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia pun sadar betul kalau saat ini Zhang Choi mencoba untuk dapat membantu dirinya, mengingatkan dirinya kalau apa yang dilakukan oleh Shen Lang ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Sun Nan, mencoba untuk dapat merebut 3 burung dengan 1 batu. Shen Lang berencana untuk dapat menggunakan Zhang Tuo dan juga Pak Tuali untuk mendapatkan Sun Nan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat serakah yang tentunya jika saja dia melakukannya, itu hanya akan menjadi dirinya tidak ada bedanya dengan Sun Nan. Dan itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh Sun Nan, dan tentunya itu juga akan menjadi kelemahan bagi dirinya, dan tentu membuat Shen Lang dia sadar betul kalau saat ini Zhang Choi benar-benar membantu dirinya, yang membuat Shen Lang dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Zhang Choi yang telah membantu dirinya, yang membuat Shen Lang dia pun langsung pergi bergegas untuk dapat menghentikan pelarian dari Sun Nan. Dan apakah Shen Lang berhasil menghentikan Sun Nan? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.